Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Geofisika Dasar mengenai seismograf dan gelombang seismik. Berikut merupakan prototipe dari seismometer. Di sini kita lihat ini alat seismometer ini dapat merekam ground motion atau pergerakan tanah dalam arah north-south atau utara selatan. Kemudian ini prototipe di mana alat seismometer ini juga dapat merekam ground motion dalam arah east-west atau timur-barat. Kemudian ini merupakan prototipe di mana ground motion dalam arah vertikal juga dapat direkam oleh seismometer. Untuk saat ini teknologi dan ilmu berkembang dengan cepat. Semua rekaman ataupun dalam semua arah ini dapat direkam dalam satu alat digital ya, yang semakin lama alat seismograf ya dan sensornya seismometer itu semakin kompak gitu ya, semakin kecil, semakin ringan, semakin sensitif ya, dan semakin baik tentunya. Berikut merupakan contoh seismograf digital. Ini merupakan contoh dari data logger atau recorder dengan tipe cube dan powernya baterai. Kemudian ini merupakan contoh dari sensor seismometer. Kemudian yang ini merupakan contoh penempatan dari sensor seismometer. Dan kemudian ini adalah tampak dari atas ya, stasiun seismograf yang sudah terinstal. Secara umum, gelombang seismik itu dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama gelombang body, yaitu gelombang yang menjalar melewati interior bumi. Salah satunya adalah gelombang P, di mana gelombang suara itu diradiasikan oleh gempa selama proses sobekan berlangsung. Hampir semua energi tektonik lempeng yang menggerakkan sobekan sesar ataupun patahan berasal dari deformasi statik ya, sekitar 10% berubah dengan cepat menjadi gelombang seismik. Nah, properti mekanik batuan di mana gelombang seismik menjalar melalui medium atau interior bumi dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada gelombang P atau kita sebut biasanya gelombang kompresional, gelombang primer ataupun longitudinal yang mempunyai karakteristik perselingan antara kompresi, push, dan dilatasi, pulse, yang mana arah gerak partikelnya sama dengan arah jalar gelombangnya sepanjang sinar gelombang. Kemudian gelombang P ini menjalar paling cepat dengan kecepatan antara 1,5 km per second sampai dengan 8 km per second pada lapisan kerak bumi. Ini merupakan animasi dari propagasi gelombang P melalui medium ya. Kita lihat di sini ada kompresi dan dilatasi. Tipe gelombang body yang kedua yaitu gelombang S atau gelombang shear atau gelombang sekunder atau transversal, mempunyai karakteristik arah gerak partikel tegak lurus terhadap arah jalar gelombangnya. Gelombang S menjalar lebih lambat dibandingkan P pada medium padat. Oleh karena itu, gelombang S tiba setelah gelombang P. Berikut merupakan animasi propagasi dari gelombang S. Coba kita perhatikan kotak yang hitam ini ketika gelombang menjalar gitu ya. Nah, di sini kita kelihatan bahwa gerak partikelnya itu tegak lurus terhadap arah jalar gelombangnya. Demikian untuk pertemuan ketiga dari mata kuliah Geofisika Dasar mengenai seismograf dan gelombang seismik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.